Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Omeri, obrolan misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah bangunan yang dibangun tapi banyak sekali kendala. Di situ banyak sekali gangguan dari makhluk-makhluk gaib gitu ya, karena sebenarnya tanah itu nggak boleh dibangun. Tapi setelah dinego dan dimediasi, akhirnya minta untuk boleh dibangun di sini asalkan diadakan pagelaran wayang di situ, dan meminta ada satu pohon yang digunakan sebagai tiang langit-langit bangunan tersebut. Bagaimana cerita dan keseruan dari video ini? Sahabat, silahkan saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip. Cerita berawal dari pembangunan sebuah sekolahan lah gitu ya, instansi gitu ya, instansi atau sekolahan. Pada saat itu pembangunan itu diborongkan gitu, diborong oleh sebuah kontraktor gitu ya. Tapi tempat pembangunan itu memang tempatnya di sawah lah gitu ya, di sawah, nggak di perkampungan, ya di perkampungan tapi di pinggir gitu, di sawah. Dan memang dari dulu tempat itu terkenal sangat angker gitu ya, tempat itu sangat angker. Dan pada saat itu pihak kontraktor menyetujui untuk memborong bangunan tersebut gitu. Tapi singkat cerita langsung aja si kontraktor itu mulai membangun, ya mulai diratakan, mulai diuruk gitulah ya, mulai dibangun dari awal gitu. Tapi di saat pembangunan tersebut banyak sekali terjadi kendala di situ. Yo, ada yang kesurupan lah gitu, bahkan nggak satu dua gitu. Ada ya yang tiba-tiba truknya macet, ada yang truknya rusak gitu dengan tiba-tiba, yo nggak wajar lah gitu. Karena saking seringnya terjadi kerusakan dan gangguan di situ gitu, akhirnya pihak kontraktor menghubungi pihak yang bertanggung jawab lah gitu, dan mendiskusikan kenapa kok ini seperti ini gitu ya. Ya mbok, apa mungkin ada gangguan dari makhluk gaib atau apa gitu. Singkat cerita, kesepakatan mendatangkan seorang paranormal lah untuk mediasi lah dengan makhluk gaib yang ada di situ gitu. Terus setelah terjadi mediasi, ternyata memang tanah tersebut tidak boleh ditempati untuk bangunan instansi atau sekolah gitu. Tapi karena memang pihak kontraktor udah kepalang basah gitu ya, udah banyak mengeluarkan modal, akhirnya mengatakan kepada paranormal, coba yo dinego gitu, apakah ada syarat agar bisa tetap dibangun gitu. Singkat cerita, kesepakatan setelah negosiasi paranormal tersebut, pihak yang di situ, pihak gaib yang di situ membolehkan dibangun sebuah sekolah di situ, asalkan dengan syarat. Yang pertama adalah ada pagelaran wayang di situ, dan yang kedua adalah tiang untuk pembangunan di depan, yang paling depan gitu ya. Bangunan yang paling depan itu harus dari kayu yang berada letaknya 100 meter dari tempat itu gitu. Dan memang dari tempat itu 100 meter ada sebuah kayu tua yang sangat gede, dan itulah kayu yang dimaksud gitu. Kalau memang syarat itu bisa disetujui, ya silahkan dibangun gitu. Singkat cerita, akhirnya dengan izin ke sana ke sini, akhirnya disepakati, akhirnya pembangunan pun dilanjutkan. Dan memang setelah itu tidak terjadi apa-apa lah ya, tidak terjadi yo kayak gangguan yang seperti kemarin-kemarin terjadi gitu. Dan setelah bangunan itu selesai, di situ pun akhirnya diadakan pagelaran wayang gitu. Dan pagelaran wayang itu pun
nuansanya juga sangat mistis gitu ya. Nuansa sangat mistisnya jadi penontonnya itu seolah-olah kayak yang rame banget, padahal yo kalau diperhatikan penduduk di situ nggak terlalu banyak karena masih di kampung gitu, tapi pas pagelaran itu kayak yang rame sekali gitu penontonnya. Tapi yo nggak tahu apakah memang mereka itu di situ itu yo pada melihat dari alam lain atau enggak yo nggak tahu lah gitu ya. Singkat cerita, bangunan itu jadi dan ya tidak terjadi apa-apalah sampai akhirnya setelah beberapa tahun berlalu, tiba-tiba terjadi kesurupan massal gitu ya. Anak-anak sekolah di situ itu tiba-tiba kesurupan, dan kesurupannya nggak cuma satu tapi belasan gitu ya. Hampir beberapa kelas itu kesurupan secara bareng gitu ya. Anehnya kesurupannya itu nggak yang kayak yang kesurupan biasanya gitu, tapi kesurupannya itu lari-lari kayak anak kecil gitu loh, kayak anak kecil terus nangis terus bercanda gitu ya, persis anak kecil lah kesurupannya seperti itu gitu. Dari pihak sekolah bingung, akhirnya mendatangkan seorang paranormal lah untuk menyembuhkan sesepuh di situ gitu, dan ternyata dari beberapa sesepuh yang datang itu ternyata nggak bisa menyembuhkan semuanya gitu, karena memang yang kesurupan itu banyak sekali gitu ya. Dan ada sebuah informasi bahwa ada seorang penduduk asli situ gitu ya, seorang penduduk asli situ Kayim gitu lah ya, kalau di Jawanya itu ya seorang ahli agama itu ya, yang memang dia itu kalau menyembuhkan orang yang kesurupan memang bidangnya gitu. Dan akhirnya beliau dipanggil lah di situ gitu, dan begitu beliau datang gitu, beliau tidak banyak omong. Beliau langsung dia menunjukkan jarinya kayak gini, anehnya langsung glebek gitu, langsung sembuh gitu ya. Begitu saking banyaknya cuma ditunjuk saking sembuh gitu. Dan ada salah satu yang ditanyai, siapa kamu, dari mana gitu. Terjadi interaksi lah antara Bapak Kiai tersebut dengan yang kesurupan itu, dan yang kesurupan mengaku bahwa dia tinggalnya di depan, di pojok itu, di pohon, ada pohon besar lah di depan sekolah itu. Dia mengaku seperti itu. Dan loh, kenapa kamu nyurupin masuk ke dalam tubuh ini gitu. Ternyata si jin itu mengaku bahwa kalau sebenarnya kami itu merasa terganggu dengan ulah anak-anak yang ya bercandanya sudah kelewatan, kadang ya sembarangan lah gitu, kata-katanya nggak sopan dan lain sebagainya gitu. Kami tidak pernah akan mengganggu sebenarnya, tapi mereka sendiri yang memulai gitu, tutur dari jin tersebut seperti itu kepada Kiai gitu ya. Nah terus ya udah, kamu pulang, ya nggak apa-apa, saya pulang, saya juga tidak bermaksud untuk mengganggu, cuman ya pesan aja kalau anak-anak juga jaga sikap gitu, kami juga merasa terganggu kalau mereka terlalu berlebihan gitu. Singkat cerita seperti itu gitu ya. Terus ditanya, kamu itu apa penunggu di sini asli atau enggak gitu. Dan kata si jin yang masuk ke dalam tubuh itu, saya bukan itu. Ternyata singkat cerita dia itu buangan lah gitu, dari beberapa itu dibuang ke situ gitu. Itu tutur dari orang yang mengetahui di sekolah itulah ya, bercerita ke saya seperti itu gitu. Dan ternyata di situ juga banyak makhluk ya, kayak yang lengger gitu ya, yang cewek gitu, lengger ronggeng gitu ya, ada juga gitu. Terus ada di belakang itu, jadi akhirnya menunjukkan semuanya. Jadi kalau di sini harus hati-hati, di sini harus hati-hati. Ya paling enggak bukan menyembah atau apa, tapi intinya ya jaga sikap aja. Intinya pesan seperti itu kepada anak-anak. Akhirnya setelah selesai pembicaraan Bapak Kiai tersebut dengan jin tersebut, ya akhirnya ya udah, kamu pulang gitu. Setelah itu berpamitan dan pulang. Dan pada saat itu juga semuanya sembuh lah gitu ya, semuanya sembuh. Dan akhirnya diberi pengarahan kalau misalnya di sekolah itu yo bukannya apa-apa, tapi yo jaga sikap aja, jangan terlalu berlebihan. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak cuma di mana aja, kalau misalnya sikap kita terlalu berlebihan juga nantinya yo pasti mereka akan terganggu gitu ya. Dan setelah kejadian itu
Alhamdulillah sampai sekarang ya anak-anaknya menjadi baik dan akhirnya tidak lagi terjadi banyak kesurupan seperti yang sudah-sudah gitu ya. Ya mungkin itu hal yang bisa diambil lah, jaga sikap, kita saling menghargai walaupun itu nggak kelihatan gitu ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.